Semua, shalom untuk kita semua. Kita akan memulai Missionpreneur proses dengan topik modeling and plan. Dengan rundown acaranya adalah opening, lalu nanti akan disampaikan oleh Coach Arison, proses framework of missiopreneurship, lalu business plan and modeling part 1 oleh Mr. Danny Eng dari Singapura. Lalu nanti kita break. Kemudian kita akan bisnis plan lagi untuk part 2, lalu discussion, lalu kita akan mendengarkan testimoni Ibu Apni Naibaho, lalu akhirnya kita akan closing. Baik, sebelum kita akan masuk dalam doa pembukaan, saya akan memperkenalkan beberapa yang baru masuk, yaitu Pendeta Jimmy Nasution, lalu kalau boleh ditampilkan wajahnya gitu ya, biar dikenalkan. Ya. Lalu Pendeta Asa, kemudian Pendeta Herman Adi, dan juga Pendeta Ishak Takoy dari Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Minta Pak Coach Kiat lah untuk doa pembukaan, Coach. Silakan, Coach. Ya, mari. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih. Sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul untuk belajar bersama. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, bukankan pikiran kami, agar kami boleh belajar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Coach Arison untuk menyampaikan pengarahan. Silakan, Coach. Selamat malam, salam semua. Pak Adu, Mr. Denny belum join ya? Belum. Oke. Iya, tadi kami memang udah diskusi bahan, dia udah siapkan semua. Semoga dia bisa join pada waktunya ya. Mohon izin Bapak, ke saya sharing screen. Oke, boleh feedbacknya Pak Adu, apakah file yang terbuka itu pengantar? Ini yang ada logonya ya, karena saya nggak bisa lagi. Oke, missiopreneurship. Baik. Teman-teman, terima kasih khususnya bagi yang baru bergabung untuk mau belajar bersama kami bagaimana sebenarnya kita bisa membangun satu misi yang berorientasi kepada sustainability. Dan saya perlu terus-menerus mengingatkan sebenarnya prosesnya seperti apa sih, karena ini cukup panjang, khususnya bagi teman-teman yang ikut secara reguler, supaya tidak kehilangan orientasi. Nah, di dalam kerinduan kita untuk melihat bahwa ladang misi di Indonesia dituai secara sustainable, kita melihat pentingnya hadir seorang kingdom entrepreneurs, orang yang bermisi dengan strategi entrepreneurship. Semua itu harus dikerjakan secara holistik, dan ini misi integral, jadi tidak ada lagi istilah misi dikotomis. Saya belajar banyak sekali di 3 semester ini tentang bagaimana misi itu atau kekristenan, bahkan di dalamnya ada pemuridan, itu nggak boleh dikotomis. Nggak bisa memisahkan antara urusan surga dan urusan bumi. Nggak bisa memisahkan antara urusan rohani dan urusan yang non-rohani. Semuanya rohani, sepanjang Tuhan diberikan di sana, dan kita bisa menyatakan Kristus di dalamnya dalam berbagai aspek, ya, termasuk dengan justice, pengajaran, penginjilan, juga compassion, ya, bahkan juga dengan ketika kita memelihara alam. Jadi
creation care itu juga bagian dari menunjukkan Kristus di dalam di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang membantu kita untuk memberikan membuat istilah Emmy Sermon itu dalam bukunya Kingdom Calling, mencicipi kerajaan Allah dalam berbagai macam aspek. Nah, kita mau itu integral. Jadi platform kita jelas. Maka bagi kita yang baru pertama sekali mendengar hal ini, nanti kita akan dengan senang hati kalau ada waktu bisa lebih banyak bicara di luar kelas. Oke, bagi teman-teman yang sudah mengikuti kan banyak sekali ya hal-hal yang dikupas yang di peserta reguler. Goal kita, teman-teman, kita akan melihat dari 1.000 misopreneur di Indonesia tahun 2030. Kita baru ada 3 sebenarnya yang kita set up untuk menjadi satu inkubator bagi para misopreneur. Mudah-mudahan ada 10. Mudah-mudahan juga nanti kita akan bekerja sama empower STT. Karena apa? Kekristenan itu salah satu faktor yang menentukan warna dan kebijakannya adalah alumni dari STT. Suka tidak suka. Karena mereka sebagai rohaniawan. Banyak gereja yang bersentral kepada rohaniawan. Banyak misi yang dikerjakan juga oleh orang-orang yang memang dari teologi, dari sekolah-sekolah teologi, seminari dan lain-lain. Maka kita harus empower mereka untuk terlibat. Dan kita juga berharap melalui itu nanti kemudian batch demi batch, terus kemudian in-house training demi in-house training, itu bisa mendrive akhirnya para misopreneurs itu. Doakan supaya kemudian ini bisa terus berkembang. Nah, melalui program Stefan ini, kami berharap bahwa Anda tidak hanya bicara tentang apa itu dagang, apa itu bisnis. Ini membedakan kita dengan business as mission. Kita nggak melihat bahwa business first, bukan. Tapi bagaimana misi itu bisa dikerjakan secara sustainable. Untuk sustainable itu, maka paling tidak kita memahami adanya dari generate income. But income is not the only one, right? Kita memahami bahwa ada juga masalah sosial, kita memahami adanya masalah juga ekologi. Itu tiga hal yang harus terjadi secara terintegrasi. Kalau kita bicara social sustainability. Tapi masalahnya di Indonesia yang paling struggling itu adalah soal generate income. Itu yang paling. Sehingga mau nggak mau ketika kita bicara mission ownership, kepemimpinan misi yang mengembangkan sustainability harus punya being, harus punya strategi yang entrepreneurial. Artinya dia harus berciri khas seorang entrepreneur. Kalau enggak, dari mana income bisa dapat? Ya. Nah, framework ini sudah berulang kali kita jelaskan bahwa kita sekarang sudah sampai mana nih? Boleh ada yang buka mic kasih tahu kita sekarang sudah sampai di mana? Dari framework ini. Ayo, teman-teman yang ini bisa bantu saya. Ya, udah ikut dari awal. Boleh buka mic-nya. Kalau enggak, Pak Adu nggak akan teruskan. Kita sekarang sampai di komponen mana? Leadership kah, customers kah, strategi, people, proses, knowledge, bisa sampai mana? Pak Adu udah bisa pakai stopwatch. Ya. Suara saya kedengaran jelas ya Pak Adu ya? Oke. Ayo. Saya tunggu ya. Where are we now? In what topic are we now? Dalam topik apa kita sekarang ini? Kira-kira. Mas Putu. Terus kemudian siapa lagi nih? Siapa lagi yang hadir yang lama nih Pak Adu? Mungkin saya minta tolong dengan Bang saya Pak di dalam topik Missionpreneur Process. Jadi kita di dalam topik Missionpreneur Process, Modeling and Plan. Oke. Nah, kalau lihat dari framework ini, kita ada di posisi mana? Maksud kita. Apakah di leadership? Apakah bicara tentang define, menentukan customer? Apakah kita bicara tentang mengembangkan strategi?
Apakah kita bicara tentang mengembangkan SDM, atau apakah kita bicara tentang bagaimana men-setup sebuah proses, atau kita bicara tentang bagaimana manajemen knowledge, atau bicara tentang bagaimana mengatur sesuatu yang sustainable. Kira-kira yang mana? Ya, lagi di dalam mengembangkan strategi. Oke. Mungkin dari saya. Kenapa? Mungkin dari saya itu, Pak. Oke. Proses dan mengembangkan strategi. Proses dan strategi. Oke, ada yang lain? Proses dan strategi atau apa? Saya punya layak di Kalimantan, di Sintang, layak Sahata, karena istrinya Sinaga. Jadi saya harus manggil layak. Nanti saya dipecat di marga Sinaga. Layak Sahata dengar ya? Halo? Oke, nggak dengar kayaknya ya. Teman-teman, kita sedang bicara tentang proses. Ya. Apa bedanya proses dan strategi? Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Intinya, kalau teman-teman ingin membangun suatu pengaturan, manajemen, organisasi yang sustainable, yang terus berkelanjutan, teman-teman pertama-tama sekali harus bicara tentang leadership. Kita ada banyak bicara tentang leadership. Betul? Karena leaders itu yang menentukan customer, leaders akan membangun visi, leaders akan menentukan siapa dan bagaimana organisasi yang akan dikerjakan. Nah, begitu kita mendapatkan customer, maka kita perlu strategi. Betul ya? Strateginya berorientasi kepada apa? Customer. Jangan bergantung kepada leader. Bukan. Nggak boleh moodinya leader menentukan strategi. Nggak boleh hanya sekedar feelingnya leader. Tapi kita harus fokus kepada bagaimana customer yang ingin kita layani, orang-orang yang kita layani, jemaat yang kita layani itu benar-benar mencapai sesuatu yang diharapkan oleh visi. Harus terjadi kan gitu. Bagaimana mengajarkan strategi? Perlu orang. Kita sudah belajar kan, people development berbasis coaching. Pengembangan SDM harus berorientasi kepada apa? Customer. Kita membentuk KPI, kita membentuk training, kita membentuk merekrut orang, kan harus sesuai dengan siapa yang dilayani. Lah kalau kita mau melayani anak-anak, masa yang direkrut misalnya tentara, gitu kan? Nggak cocok kan? Kecuali kalau anak-anak belajar tentara ke baris berbaris gitu. Jadi paling tidak kita bisa melihat bahwa pentingnya customer yang ditetapkan oleh leaders itu membuat kita di dalam strategi, di dalam pengembangan orang pun, rekrut orang juga harus mempertimbangkan kepentingan dari siapa yang dilayani. Itu dia. Terus bagaimana orang bisa melayaninya? Perlu proses. Betul ya? Mulai dari start, mulai dari delivery tugas-tugas dan lain-lain itu semuanya adalah proses dalam pengerjaannya. Ibarat pabrik itu ya proses hari-harinya itu adalah disebut dengan proses. Nah, semua itu kemudian akan membangun sebuah wisdom, akan membangun banyak hal yang kita akan catat sebagai knowledge, yang nanti akan mempengaruhi juga di dalam pembelajaran para leadership dan ada feedback dari customer dan lain-lain. Nah, teman-teman, dalam proses yang kita bicarakan ini, maka ada hal-hal yang kita harus perhatikan, khususnya ketika kita bicara tentang mission partnership. Nanti Mr. Denny akan bicara tentang salah satunya. Nah, kalau dari modul-modul yang sudah kita bahas, kita masuk ke dalam yang warna ungu. Ternyata untuk membangun sebuah proses mission partnership itu, paling tidak teman-teman harus ngerti bikin model dan perencanaannya. Lalu teman-teman harus sudah mulai mendesain seperti apa produk atau program yang ingin dijual. Karena dalam pendekatan entrepreneur nggak selalu bicara tentang barang atau makanan dan segala macam, tapi juga bisa tentang jasa. Ya, program juga bisa. Oke, jangan berpikir sustainability hanya bicara bisnis dagang barang atau yang sifatnya material.
yang bisa disentuh. Jasa juga bisa, program juga bisa. Gereja pun sebenarnya bisa sustainable karena ada program persembahan. Coba kalau gereja nggak ada persembahan, bisa nggak sustainable? Susah, ya kan? Kalau cuma 5 orang yang ngasih duit gede-gede, terus jemaat yang lain nggak peduli, nah kalau yang gede-gede misalnya bubar, gerejanya bubar juga dong, nggak sustainable dong. Makanya Tuhan waktu mendesain manajemen tabernakel, mendesain bagaimana mengelola kebutuhan dari ibadah, kebutuhan dari satu jemaat, ya itu dia tahu persis bahwa pentingnya kegiatan atau aktivitas persembahan. Iya kan? Itu program, kan nggak jualan kambing di situ. Tapi ya kita tahu lah ada satu kasus di mana akhirnya rumah ibadah jadi penyambung juga kan, bikin tempat jual beli ini ternak untuk persembahan, itu pelanggaran. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa Tuhan juga menciptakan program-program yang bisa membuat sustainable. Nah, jadi kalau gereja berpikir bahwa sustainable itu hanya bicara bikin warung, hanya bicara bikin enggak, kita nggak bermasuk situ. Ada 2 penegakannya, bisa melalui produk, bisa melalui program, bisa melalui direct langsung dengan bisnis langsung, bisa indirect. Abah Ahmad kan kalau para pendeta disuruh, Pak mau dagang nggak? Coba ya, ini ada berapa pendeta ya teman-teman kita, gembala. Kalau disuruh dagang mau nggak? Boleh tanya ya, Pak Pendeta Herman ya. Pak Pendeta Herman, saya mau tanya, Pak kalau disuruh dagang kerupuk mau nggak? Kira-kira Pak? Atau buka bisnis lah gitu. Bapak yang jalani bisnisnya, mau nggak? Yang kerupuk. Mungkin kita harus lihat pasarannya dulu Pak. Kayaknya kalau masih berpikir itu pasar ya Pak? Itu keren banget. Iya, maksudnya kalau kita dagang kerupuk kan hampir rata-rata, contoh kayak di komplek kami lah, ada 10 tukang sayur yang setiap harinya, hampir 10 tukang sayur tuh hampir semua, hampir 8 yang bawa kerupuk, 2 yang tidak. Nah pertanyaan saya, Bapak mau nggak jualan kerupuk? Nah kalau maka tadi saya lihat Pak. Halo? Aduh, saya ini freeze ya. Aku mati, Pak. Pak Jun, oh, masih ada. Halo? HP saya freeze. Punya ini nggak, Pak? Punya. Ya, nge-like Pak Herman ya, Pak. Bukan saya ya, Pak Du ya? Bukan. Oh, ya udah. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya ke Pak siapa nih? Terlempar ya Pak Hermannya, Pak. Oh, oke. Ada Pak Pendeta Ishak. Pak boleh bantu saya ya, Pak, untuk ini diskusi. Pak Ishak kalau disuruh jualan, lanjutkan tadi, suruh jualan kerupuk mah enggak, Pak? Mungkin sama dengan Pendeta Adi itu, Pak. Saya akan perhatikan pasar, tapi kalau disuruh bisnis, pasti saya akan lihat kesempatannya itu ada di mana, gitu. Oh, wah ini keren-keren banget nih pendeta sekarang ya. Tapi juga ya tergantung dari sinode juga sih, apa pendeta boleh nggak bisnis ya? Kira-kira sinode mau nggak? Pak Ishak permisi ke sinode. Saya mau jadi tukang kerupuk. Kayaknya sih boleh aja sih Pak. Cuma saya belum pernah coba tuh. Tapi sempat ada kepikiran kalau memang yang penting pangsa pasar itu Pak. Oke. Tapi iya oke. Nah tapi kalau tanya gini Pak, Pak Ishak perlu duit nggak? Ya untuk sekarang sih ya kalau butuh Pak ya. Butuh ya. Butuh sih butuh. Oke, kalau untuk pengembangan ya Pak. Untuk kawin mungkin butuh itu.
butuh. Nah, Pak. apakah Ya. dengan untuk mendapatkan duit Bapak harus jualan kerupuk? Tapi kalau Bapak misalnya contoh ya, Bapak misalnya investasi atau mengembangkan koperasi, Bapak bukan tukang jualan kerupuknya, tapi Bapak membina jemaat untuk bisa mengembangkan koperasi kerupuk. Lalu kemudian keuntungannya bisa mendapatkan mungkin 20% dari profit untuk persembahan ke gereja. Dapat duit juga nggak gereja? Ya, dapat, Pak. Dapat. Nah itu juga bisa menjadi platform. Kalau pendeta Dr. Jakub siapa foundernya STT Jeffrey? Yakub Tomatala ya? Iya, Yakub Tomatala. Pak Yakub Pak Yakub Tomatala bilang ke saya gini, Pak Rizal jangan tanya sama pendeta mau bisnis nggak mau mereka. Tanya sama para pendeta mau duit nggak mau. Nah kalau gitu berarti ada jalur untuk sustainability yang tidak melalui dagang langsung. Nggak harus menjadi entrepreneur langsung, tapi bisa menjadi pembina, menjadi coach, menjadi investor, menjadi pembimbing satu grup, atau bahkan kebutuhan marketplace supaya para pebisnis mereka itu bisa melihat bahwa marketplace orang-orang marketplace bisnisnya bisa begini. Nah, masalahnya kan sekarang sering sekali kita nggak punya program-program itu di gereja. Itulah sebabnya kita berpikir bahwa penting sekali program mission prinsip ini juga dipahami oleh hamba-hamba Tuhan supaya mereka bisa bicara tentang kita bermisi loh dengan marketplace, kita bermisi dengan hadirnya coaching, kita menghasilkan macam-macam. Nah, ini membuat kita jadi melihat bahwa marketplace dan misi itu benar-benar bersinergi. Itu yang bisa mendorong terjadinya sustainability. Nanti saya digugat orang nanti, maksudnya buat pendeta semua jadi pebisnis, siapa lagi yang jadi gembala? Ya kan? Nah, teman-teman, proses-proses ini akan kita bahas. Bagaimana membuat produk, program. Nah, untuk bisa generate kan perlu marketing. Untuk bisa marketing perlu apa? Administrasi yang baik di dalam pengaturannya. Karena ini bicara tentang konteks misi dan ini kita sebutnya dengan administri. Istilah dipakai oleh IFES ya, International Student Fellowship itu. Makanya teman-teman, kita akan belajar prosesnya 4 kali. Hari ini, minggu depan, lalu break, ada tugas, dan kemudian Januari kan ketemu lagi, dan sekali 2 kali ya. Lalu teman-teman akan ikutin proses selanjutnya untuk membuat semacam simulasi ini. Nah ini dia kan. Jadi saya berharap teman-teman, khusus untuk yang apalagi yang udah setia dari awal ya, yang bagian ininya, itu bagian inkubasinya ini, dengan uang cost yang rendah, itu harusnya bisa ini. Kita nggak akan ada lagi nanti tiap Selasa dan Senin itu. Kita akan buat lebih ke arah ngajar dan mentoring. Jadi nggak coaching lagi. Karena ini udah bicara tentang berbagi pengalaman dan mendesain konsepnya. Oke, jadi nanti modeling dan plan itu kita bagi 3, lalu teman-teman akan survei lapangan, lalu akan ada bisnis presentasi bisnis di depan bisnis asesor, ya dan ini. Dan terakhir ini saya mau bilang ini teman-teman. Hari ini kita akan bicara tentang serius banget tentang planning. Karena if you fail to plan, you plan to fail. Kalau gagal berencana, maka berencana untuk gagal. Saya selalu terinspirasi dengan kata ini, if it is not how good you are, but if not, it is not how good you are. Jangan pernah berpikir udah sempurna. Jangan pernah berpikir udah kita ini udah hebat banget untuk bisa memulai ini. Gak ada yang bisa bilang bisnis itu ataupun entrepreneur itu sekali belajar jadi, gak ada. Tapi bagaimana kita? It is how good you want to be. Sebagaimana kita punya keinginan yang kuat untuk melakukannya. Karena kalau hanya bicara tentang, aku udah sekali belajar bisnis entrepreneur, udah jadi, enggak. D1 kemarin 27 ya Pak ya, yang benar-benar menjalankan proyek bisnis entrepreneur berapa? Paling ada 3 atau 2. Saya ini. Makanya kadang-kadang orang pikir itu hanya knowledge. Bisnis nggak pernah hanya bisa knowledge.
Gitu. Kita harus care, kita harus berani, kita harus mau melihat ini sebagai cara untuk membagikan kasih Allah. Itu visi yang mulianya. Kalau enggak, kita hanya menganggap bahwa ini hanya untuk kepentingan pribadi, hanya kepentingan pokok, hanya kepentingan income, tapi kita lupa bahwa dalam semua ini kita sedang membawa orang bisa menikmati, mencicipi kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan. Karena itu teman-teman, saya akan undang Mr. Danny Ng. Ini dia seperti coach saya, dia juga seperti mentor saya, kadang-kadang seperti bapak saya, marah-marahin saya, tapi dia nggak ngerti kali saya bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi jangan bilang nanti, tadi Pak Arison ngomong, Pak Denny kadang-kadang marahin Pak Arison. 2 hari lalu dia marahin saya, teman-teman. Jadi dia akan sharing tentang bagaimana sih hal-hal mendasar di dalam membuat suatu model perencanaan dan model sebuah bisnis. Simple banget sebenarnya. Mr. Danny always said to me, business is simple but not easy. If you change, your business change. Teman-teman tahu nggak siapa yang paling susah diubah oleh Mr. Danny? Who's the one who are very hard to change? It is Arison. So don't follow me ya. Jangan ikuti saya yang susah berubah katanya. Tapi teman-teman berharap lebih baik dari saya. Mr. Danny, please come and share to us what is the business plan and model for us. Thank you. Do you want me to introduce you or? Yeah, okay, you can introduce briefly. Okay, Mr. Danny ini punya sertifikat internasional banyak banget. Sampai sekarang, Mr. Danny still in get certification in digital marketing. Still, already certified ya. Just finish. Completed. Just complete setahun. Setahun belajar digital marketing. Dia seorang konsultan bisnis dari tahun 2000, sertifikasi dari internasional, masih belajar juga bisnis. Saya aja nggak belajar lagi. Makanya saya malu. Saya pikir udah selesai. Desember awal, dia bilang, oh ya, only one. Ada yang lagi jalan lagi sampai Januari. Wah, saya pikir, ini orang kapan berhenti belajar ya tentang bisnis. Ya. Jadi bisa jadi business consultant dalam formatnya Kingdom Business. Karena kami melakukan semua ini untuk orang bisa melihat bisnis itu sebagai misi. Dia pendiri dan juga prinsipal dari Business Trainer Singapura, satu perusahaan yang dia daftarkan atas nama dirinya juga. Saya membantu di Indonesia. Jadi business as a mission. Jadi itu kami lakukan sebagai misi. Nah, teman-teman manfaatkanlah waktu-waktu ini dengan nanti mencatat beberapa hal dan bisa bertanya ya di sesi tanya jawab. Oke. I think that's enough ya Pak Denny, because you have a very long footage ya. So I just able to share a little bit. Okay, please go ahead, Pak Denny. Thank you, Pak Arison. You had a PowerPoint, yeah? You want me to start or you want to share your PowerPoint? Your PowerPoint. Share the PowerPoint. Okay. The one that you, yeah. Teman-teman, saya akan sharing ininya, PowerPoint-nya Pak Denny. Bentar ya. Oh, yang tadi belum ditutup. Sebentar ya, teman-teman. Apakah perlu diterjemahkan, teman-teman? Kalau perlu, bisakah ada satu orang yang kasih jempolnya? Okay, while you are searching, maybe I give you 1 minute. Can you write down what are the questions that you want to ask regarding about business model, about business planning, about the purpose of business? Maybe I give 1 minute. You write down the question what you want to ask. Okay.
Teman-teman, sambil saya buka filenya, tolong ketik di chat room apa yang ada dalam pikiran teman-teman kalau bicara tentang bisnis. Bisa ya di chat room. Pak Denny ingin tahu apa sih yang dalam pikiran kita kalau mendengar kata bisnis atau bisnis plan. Oke ya, siapa yang udah ngetik? Pak Adu ini sambil mengamati teman-teman siapa yang paling rajin. Biasanya ada laki apa tuh hadiah-hadiahnya tuh biasanya. Mungkin ada buku. Oke, siapa lagi ngetik? Oke, apa sih yang ada dalam pikiran kita kalau mendengar kata bisnis atau bisnis plan? Belum ada yang ngetik nih di chat room. Silakan kasih waktu setengah menit lagi. Suara saya bagaimana ya Pak Adu ya? Iya, coach bergema, coach. Kayaknya ada 2 akun kali ya. Oh, oke. Dari Pak Izak, terima kasih. Thank you, Pak Izak. Business is money and profit. Wow. Wonderful. Mr. Denny, can you read? Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Apa yang ada dalam pikiran kita dengar kata bisnis atau bisnis plan? Makasih Pak Ishak. Okay. Wow, ini sekali serentak nih. Bisnis itu mencari keuntungan dari modal awal. Business is looking for profit from the first capital. Ya. Oke. Business is money. Oke. Business is talk about money. Ada lagi yang lain? Kalau Pak Adu, bisnis apa tuh Pak Adu? Bisnis is business. Bisnis. Sering sekali ya kalau canda. Ayolah, teman-teman aja kok gitu. No. Bisnis is business. Bisnis itu berkaitan dengan transaksi. Yang namanya Oh, transaksi itu namanya bisnis. Oke. Transaksi. Pak Adu say business is about transaction. Without transaction, no business. Okay. And Pak Sanata say how and where to start the business. That's about business planning. How and where to start the business. That's about business planning. Oke ya. Makasih ya teman-teman. Mr. Denny, is it enough? Yeah, okay. Okay, please continue. Any more? Oh, ada lagi. Esther Herman. Business able to empower the congregation to generate income or extra income, to generate extra income. Business also can help or can empower congregation to generate income, extra income. Okay, thank you Pak Herman. Okay, Pak Denny, please. Yeah. Okay, I will answer you later. Let me present first. Pak Denny akan jawab belakangan nanti ya teman-teman. So we go on the tree of life. Ken? Oke, sekarang kita masuk kepada pohon kehidupan. Go ahead, Pak. Yeah. Okay, good evening. Do you need to translation or it's okay? Yes, they need me to translate you. Okay, you can see the tree of life. Jadi teman-teman bisa melihat pohon kehidupan ya. Okay, this is what I intend to do is this evening.
we do more discussion rather than teaching, more like discussion, okay? Malam ini kita akan lebih banyak diskusi daripada hanya ilmu ya atau pengajaran. So you can relax and let us learn together. I'm not the expert, okay? Let us learn together, okay? Jadi pada ini bilang santai aja bro, mari kita belajar bersama-sama. Yeah. So this evening I want to focus on two areas. Jadi kita akan fokus pada dua area. Yeah. One is your personal business. Pertama bisnis personal Anda, bisnis pribadi Anda. Yeah. Then later after the break, we'll focus on the business model or business planning. Oke, yang nanti setelah break kita akan masuk pada bisnis model atau perencanaannya. Yeah. So you see, business is like a tree. Bisnis itu seperti pohon. Okay. So for a tree, it must grow. Pohon itu harus bertumbuh. If the tree is not growing, Kalau what will pohonnya happen? nggak bertumbuh, apa yang terjadi teman-teman? If the tree is not growing, the tree is in the process of dying. Kalau pohon itu tidak bertumbuh, maka pohon itu dalam proses mati. So similar to business. Sama seperti bisnis. So business is like a tree. Bisnis itu seperti pohon It must grow. yang harus bertumbuh. If your business is not growing, Kalau bisnisnya nggak bertumbuh, your business is in the process of dying. bisnis Anda dalam proses kematian. And you as a business owner, Dan sebagai pemilik bisnis, if you are not focusing on growing the business, kalau nggak fokus dalam pertumbuhan bisnis, it will gradually die. nanti teman-teman ya menuju kematian lah. Ya. And you will soon go bankrupt. Dan segera akan bangkrut. So many people come out to set up business, Banyak orang datang untuk membuka bisnis, but many people fail. banyak orang juga yang gagal. Why? Kenapa? Because they don't understand business. Karena mereka nggak memahami bisnis itu. So business, like I told all of you or in the past, that business is simple but not easy. Jadi seperti yang dulu Pak Denny suka bilang, bisnis is simple, bisnis itu sederhana, tapi tidak mudah. Bisnis You need to know what is a business. Anda harus tahu apa itu bisnis. Business is not just about making money. Bisnis bukan hanya membuat uang. Even though you can make money, Sekalipun Anda membuat uang, menghasilkan uang, you still can go bankrupt. bisa juga tetap bisa juga bangkrut. Why? Karena apa, teman-teman? Because of cash flow. Karena cash flow atau If you aliran don't uang. manage your cash flow properly, Kalau tidak memanage cash flow dengan you baik, will run out of cash. Anda menghabiskan cash, uang You tunai, will run out of working capital. Anda menghabiskan banyak modal, So you have difficulty to pay salary. tapi Anda kesulitan membayar gaji. You have difficulty to pay rental. Anda kesulitan membayar uang sewa. You have difficulty to pay your suppliers. Anda susah membayar supplier. And then you will not be able to continue the business. Dan Anda nggak bisa meneruskan bisnisnya. Until and unless Hingga dan satu-satunya you are able to generate positive cash flow. Anda bisa mengenerate kembali cash flow-nya. So, okay, we will talk more later on. We'll talk more. Let us go to the tree of life.
Oke, sekarang kita bahas tentang pohon kehidupan ini. For a tree, what is the most important for the tree to grow? Untuk pohon, apa yang paling penting untuk dia bertumbuh, supaya dia bertumbuh? Anyone want to say something? Anda bisa sharing, silakan buka mikrofonnya teman-teman. Jadi Mr. Denny bilang dari awal kita diskusi ya, kebanyakan diskusi. Bukan hanya dengar pengajaran saja. Apa yang terjadi kalau pohon fondasinya, apa yang paling penting untuk buat pohon bertumbuh? You can unmute and share. Bisa di-unmute dan sharing. Perawatannya mungkin. The maintenance. Maintenance. Okay. Of course, Pohon you need to tumbuh maintain. butuh- Otherwise, you cannot continue. True. Ya, ya itu betul. Jadi maintenance itu penting untuk bisnis. Ya, gimana Pak? Any Ya, more? tanaman butuh media dan akar. Oh, the tree need medium and roots. Sorry. Repeat again. The tree need. The tree need soil ya, medium Okay. Need soil and root. and roots. Yeah. Okay. So see, for the tree, the most important part is actually the foundation. Ya, pohon itu sebenarnya yang paling penting adalah fondasinya. I think in the Bible, I think Alkitab. Jesus did say about building your Alkitab. house where? Where should we build our house? Oh ya, jadi di mana kita membangun rumah kita? Masih ingat cerita itu? We should build our house on the rocks that is On- strong and solid, strong foundation. Kita harus membangun rumah kita di dasar batu yang kuat dan solid. So with the strong foundation, even though there are strong wind, they have what we call some kind of rain, flood, the house still intact. Rumah yang dibangun di dasar batu yang kuat, dia kalaupun ada angin, ada banjir, ada apa tadi? Nah itu bisa badai ya, bisa tetap kuat. Because if the house built on the sand, the soft soil, on the sand, don't have a strong foundation, when the wind, when the storm, when the flood, when the rain comes, it will fall off. Kalau dibangun di atas pasir atau tanah yang lembek, kalau ada hujan, badai, banjir ataupun hujan itu pasti akan roboh. So this is why the foundation is very important. Ini kenapa fondasi itu penting sekali. So now I want to focus on you. Jadi mari kita fokus pada diri Anda. What is your foundation? Apa dasar atau fondasi saudara? Can you? Okay, God created us. God created us unique. God Tuhan created us with value, unique. Tuhan menciptakan kita unik, bernilai. So we are different from another person. Kita berbeda dengan orang lain. Okay, can you turn to Ephesians chapter 2 verse 10? Can Oke. someone read in Bahasa? Tolong ada yang membaca di Efesus 2 ayat 10. Mungkin salah satu di antara kita. Can someone read? Seseorang tolong baca. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Okay, I read in English. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are God's masterpiece or workmanship. It is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Jesus Christ. And long ago, He planned that we should spend these lives in helping others. Okay, so God, we are God's workmanship. We are God's masterpiece. Kita ini ciptaan Allah, kita ini masterpiece-nya Allah, mahakaryanya Allah. So we are unique, we are masterpiece, we are first class. Kita mahakarya Allah dan kita kelas 1. So every one of us, God made us unique. Setiap kita diciptakan Tuhan itu unik. There is no two person the same. Nggak ada dua orang yang sama. So tell yourself that I am unique. Mari teman-teman kita mengatakan pada diri kita, saya unik. Yeah. Saya unik. Okay, now we go straight to Philippians chapter 2 verse 13. Can someone read Bahasa Indonesia? Tolong satu orang bisa membaca dari Filipi 2:13. Silakan. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. So, okay, I read in English. Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in us to will and to act according to His good purpose. So, our foundation, God not only make us unique, like masterpiece, and God also give us the power. God is the source of power that enable us to do what He wants us to do. So we must bear in mind that the source of power or the source of significant or important is given by God. You want to interpret? Harrison? Hello, can you hear me? Can you hear me, Jasam? Pak Denny, I cannot hear clearly your voice. Apakah teman-teman ada yang mendengar ini atau saya aja yang nge-lag sekarang? Okay, I repeat again. Saya terdengar kok, Mr. Daniel. Oke, Pak Kiat bisa bantu translate, Pak, karena kayaknya internet saya gangguan. Pak Denny, can you repeat? Okay, the Philippians chapter 2 verse 13 say, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. This is Philippians chapter 2:13. So what I'm trying to say is that the source of power, the source of importance is from God. Ya, jadi kita sebagai manusia itu kekuatan kita bukan datang dari diri kita, tapi datangnya dari Tuhan. So we must remember that it is God who enable us to be able to do what He wants us to do. Okay, it is not our effort. It is not our effort. Sometimes we think that, oh,
I'm able to make a lot of money. I'm able to make my business success. You know, I'm very smart. I'm good. No, 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 no. It's God that enable us to do it through the Holy Spirit. Jadi bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, tetapi semuanya datangnya dari Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja pada diri kita. So, okay, first is the foundation. And our foundation is God make us unique or masterpiece. And God also enable us to do what He call us to do. Kalau kita lihat di gambar pohon itu, di bawahnya itu ada pondasi. Nah, pondasi pertama itu adalah bahwa setiap kita itu unik. Yeah. So for the tree, pohon, for the tree, you must have a strong foundation, but at the same time, you must grow in the right direction. Nah, ketika kita unik itu, kita mesti bertumbuh. Nah, tumbuhnya itu mesti sesuai itu dengan keunikan kita. So, but what activate direction? What activate direction? Apa yang mengaktifkan kita, yang bisa mengarahkan kita? God gives direction. Okay. Pengarahan God is the itu one that gives us direction. Pengarahannya itu datangnya dari Tuhan. Tuhan mau pakai kita ke arah kemana? How does God give us direction? Bagaimana Tuhan memberikan kita arah? Okay, turn to Psalm 119 verse 10. Itu di poin yang kedua sebelah kiri ya, direction. Direction, yeah. Psalm 119 verse 10. Can someone read bahasa? Siapa yang bisa tolong bacain? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Okay, thanks. I read in English. Psalm 119 verse 10. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Okay. I seek you, I seek God with all my heart. Do not let me go astray from your command. Here your command, the command refer to values, our core values. The only way to ensure that we are in the right direction is that we must have good value. Jadi pengarahan Tuhan itu sebenarnya ada di dalam kita, dalam nilai-nilai yang ada ditanamkan di dalam diri kita. Itu dalam bahasa Inggrisnya core value. Yeah, core value. So then can someone read Ephesians chapter, okay, Ephesians chapter 2 verse 10, just now we already read, okay, that we are God's workmanship. We are created in the image of Christ for good works, okay, for good works, which is already prepared in advance for us. Di Efesus 2 ayat 10. So to maintain our direction, we must be clear about our personal mission. Jadi supaya kita jalan hidup kita itu terarah, maka kita mesti punya misi pribadi. So this personal mission is referred to good works. Each one of us are created with a purpose to produce good works that have been planned in advance
even before we come into the world. Jadi itu dari dalam kehidupan kita, kalau kembali yang tadi, yang pertama itu di fondasinya itu ada uniqueness, ada yang unik. Kemudian untuk arah hidup kita itu ada core value, ada personal mission. So we have a strong foundation because we are unique and God enable us to do what He wants us to do. Second thing is we have the direction. The core value is the one that keep us in the right direction. And also our personal mission, our purpose that God wants us to fulfill will help us in the right direction. Teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya ya. Karena kadang-kadang saya translate-nya juga tidak persis seperti apa yang Pak Denny katakan. How clear not? Sorry, am I speaking too fast or? No, it's okay. So very important, like I said, that we have a strong foundation. We also must have good direction. Our core value will keep us in the right direction and with our personal mission. And lastly is, once we are clear about our personal mission, we need to stay focused. Ya, jadi kembali kalau tadi fondasinya itu adalah bahwa setiap manusia, setiap kita ini unik. Kemudian Tuhan akan mengarahkan melalui core value, nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Lalu setiap kita mesti mencari tujuan hidup atau personal mission-nya apa. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, kemudian kita harus fokus. Jadi kita tidak kemana-mana, tetap fokusnya ada di sana. So, okay, we have a foundation, we are strong, but we need the direction. Make sure our direction is correct rather than slant. You know, our direction must be straight, not this direction, okay? Ya, jadi direction-nya itu mesti lurus ya. Jadi kita akan tetap fokus di apa yang diarahkan oleh Tuhan. Tuhan maunya kita ngapain sih? So we have foundation, direction. The third thing is there must be action. Yang ketiga, action. Pak Denny, it is also two. It must be three. So where to rejoin, is it? Sorry. What do you say? One foundation, two direction, action is number three. This is type. Oh yeah, sorry. Type. So sorry, yeah. Action should be number 3. So thanks, Pak Kiet. So can you turn to Hebrew chapter 12, verse 1? Bahasa. Hebrew 12, verse 1. Pak Adu bisa tolong bacain? Ibrani 12 ayat 1. Atau yang lain? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terima kasih. So, okay, Hebrew chapter 12, verse 1, I read the English. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Okay, so here it says that we should free ourselves to focus on our mission.
You know, we should not have too many baggage. You know, we must not carry too much baggage that slow us down. We must free ourselves and focus on our mission goal. Okay. Jadi kalau tadi kembali nomor 1 pondasinya kita unik, kemudian yang kedua itu direction itu core value dan menemukan personal mission, kita fokus di sana. Dan yang ketiga actionnya itu adalah menghidupi. Ini ada goals-nya nanti. Bagaimana kita menjalankan personal mission itu. Yeah. So for action, we also need to, whatever we do, it must impact lives. Dan kalau kita menjalankan misi ini, itu harus ada impact-nya ya, dampaknya. Dampaknya terhadap kita maupun terhadap orang lain apa. Okay, turn to Philippians chapter 3 verse 14. Bahasa, can someone read? Ada yang bisa bacain? Filipi 3:14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Thank you. So Philippians chapter 3 verse 14, I read in English. Paul said, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So Paul advised the disciple, the people, that we should continue towards our goal to win the prize that God has prepared for us. You know, so once we know our mission goals, we must continue to press on, to achieve, to accomplish. And this, we must impact life for Jesus. It's not for ourselves. It must be effective, live an effective life for Christ, for God, according to our mission. Paket. Ya, jadi dari misi itu nanti akan ada dampaknya. Dan semuanya itu mengarah kepada Kristus. Okay, so this one, I think, this is part 1 that I finished. Anyone got any question? If not, we take a break. Then later on, as we continue, you can, if you have question, you can ask. Parison, what do you think? Ada yang mau bertanya? Coach Kiat, kita break time dulu nanti. Ya. Kita Kalau enggak kita break dulu ya. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 19.30 nanti kita lanjutkan lagi part 2 oleh Mr. Daniel. Ya. Habis itu nanti baru. Ya, baik.